Kalau kita nonton video Zakir Naik, Ahmed Didat, Yusuf Estes, ataupun yang lain yang sudah menjadi mu'alaf, mereka percaya dan akhirnya convert ke Islam karena sebuah kebenaran yang hakiki, rendahkanlah hati kita. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas hari ini tentang permualafan. Ada satu orang yang ngaku-ngaku katanya dia mualaf, dia mantan pendeta karismatik katanya, dan kemudian dia mualaf. Nah, kira-kira seperti ini videonya, kita nonton ya. Ini satu statement untuk para pendeta yang masih Satu pesan ya. Tolonglah kita, mari merendahkan hati kita. Kalau kita nonton video Zakir Naik, Ahmed Didat, Yusuf Estes, ataupun yang lain yang sudah menjadi mu'alaf, mereka percaya dan akhirnya convert ke Islam karena sebuah kebenaran yang hakiki, rendahkanlah hati kita. Jangan kita keras kepala atau gengsi takut ditinggalkan umat. Datang, convert pada Islam, datang pada Allah. Percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah, Muhammad, baginda Rasul Muhammad adalah utusan Allah untuk menyempurnakan bahwa kita harus kembali kepada kebenaran. Jangan katakan Yesus Tuhan karena dia tidak mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah utusan. Jangan sampai kita dihardik oleh dia bahwa aku tidak kenal kamu, pergilah engkau segala pembuat kejahatan. Baca Injil lagi. Terima kasih. Ya, itulah kira-kira apa yang disampaikan oleh orang ini ya. Katanya dia, kalau dalam teksnya sih dia misionaris Kristen katanya. Ya, nggak tahu misionaris mana ya. Karena saya juga tidak kenal orang ini. Kalau dia ngaku-ngaku misionaris, ya coba sebutkan Anda ini diutus lembaga mana dan misionaris bagaimana. Tapi kalau dilihat dari statementnya dia misionaris kok, yo kasihan ya. Dia referensinya Ahmad Didat, Zakir Naik dan lain-lain. Kamu kan sebenarnya kalau anak-anak teologi ya, kamu didik kan ya referensinya bagus gitu, tapi masa begitu. Dan kemudian ada beberapa hal yang dia komentari dan saya akan bahas hari ini. Kita akan belajar Alkitab ya. Dalam Alkitab kita akan pelajari mengenai tadi dikatakan bahwa Yesus itu utusan saja. Jadi dikatakan bahwa Yesus hanyalah utusan. Jadi kalau bisa ya namanya utusan kan, jadi nggak usah percaya dia karena dia bukan Tuhan. Oke, kita akan bahas ayat yang sering mereka kutip ya. Nih ayat yang paling sering kali dikutip dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Nah, di sini dikatakan inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal, aute deestin he auonios ya zoe. Nah, ini hidup yang kekal nih, hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, sampai di sini memang kalau kita lihat ya seakan-akan ini memberikan statement penting bahwa Yesus itu utusan. Yesus utusan Allah sehingga dia bukan Tuhan loh. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti ketika dia mengatakan bahwa dia adalah utusan kemudian dia bukan Allah. Karena Anda seringkali membaca ayat-ayat ini kan sepenggal-sepenggal. Membacanya nggak penuh, membacanya nggak semuanya, nggak total semuanya. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita mau bicara jujur, kalau di teks sebelumnya, coba kita akan baca di keseluruhan teks ini ya, supaya teman-teman kalau baca ayat-ayat begini ini full nih. Nah, Yohanes 17 ayat 1, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Maksudnya ini siapa? Maksudnya adalah Yesus. Nah, Yesus kok bilang anakmu di sini? Kalau kamu terima ayat 3 bahwa dia hanya utusan, kenapa dia adalah anak Allah? Makanya di sini permuliakan anakmu. Apakah kalian percaya teks ini? Dan kemudian ketika kalian percaya teks ini, apakah kalian percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Kan enggak juga ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang wah Yesus ini anak Allah dan mereka enggak percaya, tapi ayat 3 dipercaya, itu namanya orang yang tidak konsisten dalam perkataan-perkataannya. Nah, kalau kita lihat lagi ya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup
demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan padanya. Jadi Yesus punya hak dan punya kemampuan untuk memberikan hidup yang kekal. Kepada siapa? Ya kalau dalam konteks ini kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Nah, nabi mana yang punya hak untuk memasukkan orang dalam surga? Nggak ada. Semua nabi dunia ini ya mereka berharap bisa masuk surga. Tapi Yesus itu tidak hanya utusan, karena dia bahkan bisa, dikatakan di situ ya, dia bisa memasukkan orang kemana? Ke dalam surga. Nah ini penting nih. Nah sekarang kita lihat ya, inilah hidup kekal itu, bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tapi kita tidak boleh lepaskan di ayat 4. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan padaku dan melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Lah Yesus itu memiliki kemuliaan yang sama dengan Allah Bapa bahkan sebelum dunia ini ada atau diciptakan. Loh dari sini aja udah jelas ya. Dari sini aja kita sudah bisa mengerti dan memahami bahwa Yesus Kristus itu sudah ada sejak dunia belum ada, dan dia memiliki kemuliaan yang sama dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Bapa. Jadi tidak ada alasan lagi bilang bahwa Yesus itu hanya utusan. Oh tidak bisa. Baca Alkitab itu harus lengkap. Ya, yang kedua yang kita mau bahas, kita tahu ya bahwa dalam bagian ini dia mengatakan, wah jangan sampai orang-orang Kristen ini manggil-manggil Tuhan padahal nanti diusir. Baca Injil lagi katanya. Yo bos, kalau soal baca Injil gak usah menggurui saya, gak usah menggurui kami ini pasti baca Injil. Emangnya kalian khotbah ceramah yang dibahas Alkitab Injil, bukan kitab kalian, ini beda lah. Nah kita akan lihat ya teks ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Teks ini jangan disalahpahami. Ini seringkali orang salah paham dan mengatakan bahwa oh Yesus tidak mau disebut Tuhan. Oh bukan. Justru ayat ini mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus mau bilang kalian panggil-panggil Tuhan, tapi ya kalian harus lakukan apa yang menjadi perintahku. Perintahku adalah percaya padaku maka kamu tidak akan binasa. Nah, jadi sebenarnya bukan dia melarang bahwa Yesus sebut Tuhan, bukan. Justru Yesus ingin mengatakan bahwa engkau yang panggil aku Tuhan, kamu jangan cuman lip sync saja. Jangan lip service saja, jangan sampai di mulut saja, tapi juga melakukannya dalam kehidupan. Makanya di sini justru aneh kalau dibilang wah Yesus bukan Tuhan, dia nggak mau dipanggil Tuhan. Nah ini tipe-tipe yang sebenarnya ya terus terang aja pasti orang-orang yang tidak mau belajar dan malas belajar. Dan kemudian dia juga mengatakan bahwa nabinya menyempurnakan Yesus, katanya menyempurnakan kitab yang sebelum dan lain-lain. Lo lucu loh. Karena apa? Dalam ayat Alkitab mungkin kalian gak pernah baca ya. Ya maklum aja lah. Dikatakan seperti ini ya. Ayat 18 nih. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan padanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Alkitab sudah final, gak perlu ditambah-tambahkan, gak perlu disempurnakan lagi. Alkitab itu sudah final, dia sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah lagi. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil baginya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Nah kalau ada yang mengurang-urangi, mempleset-plesetin tuh ayat Alkitab, kayak orang tadi tuh diplesetin Yesus cuman utusan, di Injil itu bilang Yesus bukan Tuhan dan lain-lain. Nah itu namanya mengurangi isi pesan sesungguhnya dari Alkitab. Nah berbahaya nih,
berbahaya yang seperti ini. Nah, makanya kalau kita mau berpikir secara logis, logika, maka tidak bisa menyimpulkan Alkitab itu hanya dalam satu kata, satu teks atau satu ayat. Kita harus melihat keseluruhan. Maka kita akan mengerti bahwa Alkitab nggak perlu disempurnakan, iya kan? Alkitab nggak perlu disempurnakan lagi, dia sudah sempurna, dia udah final. Dan bahkan kalau kita tahu ya bahwa Yesus Kristus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menyempurnakannya, menggenapinya. Ya, mudah-mudahan dapat pencerahan ya Pak ya. Ya, kalau mualaf aja, terserah. Ya, paling akibat dari nggak belajar baik-baik tentang Alkitab sih. Kalau mau dibilang paling logis, justru Alkitab paling logis, karena kitab kami itu ditulis berdasarkan sejarah yang benar-benar ada, bukan berdasarkan dongeng-dongeng belaka. Oke, terima kasih Luis Prasetyo sini. God be with you all.